lagi bersama saya Johan di Jona Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita akan membahas kembali untuk si gold ini sendiri ya, atau si XAUUSD ini sendiri, dan juga di video weekly ini seperti biasa kita akan membahas dari time frame besar, yaitu dari time frame daily, terus kita turun ke 4 jam ya, baru kita bahas di time frame 1 jamnya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai si DXY ini sendiri atau si indeks dolar, dan kita juga akan membahas news mengenai perkembangan, yang lebih tepatnya sih perkembangan news dari si DXY kemarin ya. Tadi kan kalau kita perhatikan terakhir kita bahas news itu pada saat FOMC ya, kalau kalian masih ingat FOMC itu sekitaran hari Rabu ya. Nah, itu kita bahas news. Kemudian kita juga ada sampaikan ya, atau lebih tepatnya saya sampaikan bahwa saya akan tetap follow up mengenai debt selling itu sendiri, karena memang bagi saya pribadi jujur untuk debt selling ini memang sangat menarik untuk dibahas terus menerus gitu sampai deadline-nya itu adalah 1 Juni, mengingat deadline dari si debt selling ini adalah tanggal 1 Juni ya, dan saat ini pun sudah tanggal 28 Mei di hari Minggu, dan tanggal 31 Mei itu berada di hari Rabu ya. Kalau kita lihat di sini ya, berarti kan kurang lebih Senin ini tanggal 29, 30, 31, berarti kurang lebih 3 hari lagi ya untuk masa tenggat ya, atau bisa dikatakan deadline dari si persetujuan debt selling ini gitu. Jadi sampai tanggal 1 Juni ya, misalkan debt selling masih belum disetujui, maka si Amerika dikatakan default gitu, atau bisa dikatakan pemerintahnya gagal bayar hutang gitu. Nah, makanya plafon hutangnya ini harus dinaikin gitu, supaya mereka ada kata itu bisa dibilang nggak gagal bayar hutang gitu, karena plafon hutangnya dinaikkan gitu. Nah, ini deadline itu berarti kurang lebih untuk efektif hari kerja itu ada 3 hari dihitung dari hari Senin gitu. Nah, kemudian ya hasil perkembangan ya, kalau saya perhatikan dari news yang hari Jumat kemarin ya, tanggal 25 Mei ya, di sini itu belum ada bisa dibilang belum ada perkembangan lebih baik ya, atau misalkan bisa dibilang di hari Jumat pun itu belum ada deal ya, untuk mengenai si debt selling ini sendiri, karena kan tanggal 25 itu berarti hari Kamis ya. Kita lihat lagi nih di tanggal 26, kita lihat di tanggal 26. Nah, ini kan update ya tanggal 26 ya. Nah, ini kalau kita perhatikan stock rally Friday on hope for a debt selling deal gitu. Nah, tadi tanggal 25 ini belum ada deal, jadi dari negosiasi yang ada itu dia belum ada deal sama sekali ya, jadi belum ada keputusan. Kemudian kalau kita perhatikan untuk yang tanggal 26 ini sendiri pun ya, dia bilang we have got to make more progress now gitu. Artinya kalau kita lihat memang sudah mulai ada progres ya untuk si debt selling ini sendiri. Dari yang tanggal 25 itu belum menghasilkan apapun ya. Nah, kemudian dari tanggal 26 ini berarti dia itu udah mulai ada progres nih gitu. Berarti pendekatannya itu sudah mulai ada pembicaraan bahwa ada potensial bahwa si debt selling ini akan disetujui gitu. Artinya plafon hutang atau kenaikan si plafon hutang ini itu akan disetujui gitu, karena dia sudah bilang nih, we have got make more progress now gitu. Walaupun ya kalau kita perhatikan ya, zeroing in on a deal gitu, artinya dia belum ada deal yang sama sekali nih gitu. Jadi pada saat dia bahas lagi di tanggal 26 itu dia belum ada deal sama sekali nih. Jadi dia belum buat keputusan ya untuk si debt selling ini disetujui atau enggak, belum ada gitu. Tapi dia bilang walaupun kita belum ada buat keputusan deal atau enggak ya, jadi walaupun kita belum deal gitu, tapi dia udah membuat suatu progres ya, bahwa pendekatan atau pembicaranya itu mulai ada potensi bahwa debt selling ini itu akan diterima gitu, atau akan disetujui gitu. Nah, ini memang membuat kalau kita perhatikan ya, yang pertama kali banget kena dampaknya dari kata-kata ini adalah saham
gitu. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini kita ganti sebentar ya, kita coba ke indeks ya, kita ke IZIC aja. Jadi kita coba ke IZIC, ini Nasdaq ya. Nah, Nasdaq itu kalau kita lihat untuk hari Jumat kemarin dengan kata-kata we have got more progress now, dia itu naik kurang lebih kalau kita lihat tuh 2,19% gitu kenaikannya. Nih kalau kita lihat sini ya, 2,19% gitu. Tadi sempat naik untuk height-nya itu di 13.000 ya. Cuma closing itu di 12.975. Jadi ini dampak yang paling pertama. Kemudian dampak kedua itu kita bisa lihat untuk gold ini sendiri ya, dia turun ya. Dia break dari support kuatnya 1950 gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi ya, berarti kan ini sisa 3 hari kerja untuk efektifnya, untuk kita tahu nih bahwa debt ceiling ini disetujui atau enggak. Nah ini menarik untuk saya pantau lagi nih, nanti akan kita follow up terus ya bentuk beritanya, nanti akan saya update juga di setiap video harian untuk mengenai debt ceiling ini sendiri gitu. Kemudian kita balik lagi ke DXY. Nah, kita lihat lagi nih untuk si DXY. Dalam masa negosiasi mengenai debt ceiling ini sendiri, DXY pun masih wait and see jatuhnya gitu. Walaupun kalau kita lihat ya grafiknya itu tadi sempat naik kurang lebih ya, kalau kita lihat naik kurang lebih ke angka height-nya itu 104.419 ya. Ternyata dia turun lagi dan memang saat ini posisi itu masih ngebentuk doji. Jadi bisa dikatakan investor ini sebenarnya masih wait and see nih gitu. Masih menunggu kepastian si debt ceiling ini didealkan ya, disetujui atau enggak. Tapi kalau menurut saya sendiri sih ya, emang harusnya kalau misalkan nggak banyak drama itu disetujui gitu. Tapi ya kita belum tahu nih, bisa saja di luar nalar ya bisa dibilang ya mendadak disetujui, itu juga bisa. Tapi kalau saya lihat sih memang ya potensinya disetujui sih ada 80 ya 70-80% itu ada potensi didealkan mengenai debt ceiling ini, karena kan pastinya Amerika butuh bantuan dan nggak mungkin nggak dibantuin ya, bahasanya kayak gitu. Tapi kita nggak tahu lah ya, nanti saya juga penasaran apakah disetujui atau enggak gitu. Tapi kalau saya perhatikan sih akan disetujui nantinya gitu. Nah kemudian ya dengan ada disetujui itu, maka ini bisa memberikan nilai plus untuk si DXY. Itu yang pertama, nilai plus untuk si DXY. Nah kemudian nilai plus juga nanti untuk si saham indeksnya, rally lagi ke atas gitu. Kemudian nilainya yang negatif untuk apa? Untuk si gold ini gitu. Ya negatifnya untuk si gold nantinya. Cuma bisa nggak sih kalau si gold itu turun di bawah 1900? Kalau kita lihat memang masih ada potensi untuk turun di bawah 1900 ya. Cuma memang paling mentok itu kalau saya perhatikan paling range gold itu 1880 sih sampai 1870. Itu untuk batas penurunannya. Nah ini kita dapat dari mana 1880, 1870 yaitu dari SNR dia. Nah ini kalau kita perhatikan sini ada area order, semacam order block ya. Kemudian ini juga ada patahan yang menandakan bahwa di sini itu ada SNR dia gitu. Kemudian yang mentoknya itu paling rendah worst case itu di 1811 ini. Nah ini kalau untuk proyeksi jangka panjang, jadi belum langsung minggu ini akan terjadi turun ke sana enggak. Ini untuk jangka panjangnya gitu. Kalau misalkan untuk minggu depan pun ya, kalau kita lihat dari daily-nya dia, ini kan daily-nya udah break nih dari struktur harga ya. Kalau kita lihat break struktur harga di bawah 1982 ya kan, kalau kita lihat itu juga dia belum bisa break, maksudnya belum bisa naik di atas 1982 lagi ya. Kemudian dia juga sudah break dari area sideways-nya, yaitu break dari 1950. Nah penurunan dia untuk minggu ini kalau mau worst case-nya pun ke 1913 ya, 1913, 1920 ya, paling di sini worst case-nya dia, penurunannya dia. Ini pun kalau kita perhatikan untuk misalkan kayak benar-benar dia mau turunin habis, yaitu dari harga saat ini ya, kurang lebih dalam 1 minggu itu udah sekitar 1,72% penurunannya gitu. Jadi kalau dia memang benar-benar mau turun, seharusnya ini 2 hari kecapai gitu. Karena untuk penurunan 1 hari pun kalau kita perhatikan ya, selama 2 hari kemarin di tanggal 24 Mei sampai 25 Mei ya, itu 1 hari pun penurunannya udah bisa sekitar 1,4 gitu.
Kemudian di hari kedua itu dia turun lagi ya, sekitar kalau kita perhatikan penurunannya itu ada sekitar 0,88 atau bisa dikatakan 1% penurunan dia. Nah makanya saya bilang kalau dia mau niat turunin si gold ini dalam maksudnya ke harga 1913, itu dia bisa lakukan dalam kurang lebih waktu 2 hari gitu. 2 hari dia untuk turun ke angka 1913 sampai terendahnya 1900 di sini. Nah ini 2%, berarti kan kurang lebih target seminggunya di sini penurunannya dia. Yang 1900 itu di sini. Ini angka psikologis pasar. Ini penurunan worst case-nya dia. Tapi kalau misalkan nggak worst case banget sih, kalau saya lihat memang cenderung ya ketahan nantinya itu 1913 ya, 1913 sampai 1920 di sini. Ini juga jadi area buy saya ya. Ini saya ambil nanti di 4 jam untuk area buy-nya. Cuma nanti ya kita akan bahas satu persatu dulu. Oke, kita bahas dulu dari segi si DXY ini sendiri. Untuk si DXY daily-nya itu masih wait and see ya, seperti yang tadi kita bahas. Kemudian untuk 4 jam ini ya, 4 jam ya dia juga masih bisa dikatakan muncul bullish engulfing di sini. Ya ini ada bullish engulfing ya, artinya si harganya ini masih didominasi oleh pihak buyer. Cuma saat ini masih menunggu ya. Jadi gini, buyernya udah nunggu nih gitu. Dia udah ambil ancang-ancang. Kalau misalkan depth sellingnya deal, dia langsung naikin harga gitu. Jadi dia udah ready gitu bahasanya. Artinya kalau di sini berarti harus kita perhatikan adalah level support 103.86, yaitu di bawah si engulfing pattern ini gitu. Di bawah engulfing pattern ini. Di bawah engulfing pattern ini kalau misalkan si DXY break dari si 103.8, artinya dia gagal nih engulfingnya. Berarti kemungkinan potensi untuk bearish ya, untuk kita kembali ke 103.011 di sini kembali sampai terendahnya itu di 102 ya, 0.65. Kemudian kalau dia berhasil ya di sini berarti target naiknya itu yang pertama 104.8 ya, 104.8 yaitu di area resistennya dia. Kalau kita lihat di sini terakhir disentuh ini untuk resisten di 15 Maret ya. Kemudian next target tertingginya itu di 105.6 di sini. Itu terakhir disentuh kurang lebih kalau kita lihat di tanggal 9 Maret 2023 gitu. Itu untuk si DXY. Jadi untuk DXY masih wait and see mengenai depth selling ini ya gitu. Tapi secara struktur harga dia masih uptrend gitu DXY-nya. Jadi kita sudah bahas mengenai si DXY ya. Jadi DXY itu yang tadi kita bilang itu masih posisi uptrend. Kemudian kita bahas lagi nih untuk si gold ini sendiri ya. Jadi kita udah bahas news, kita udah bahas DXY. Nah sekarang kita mau bahas gold nih, si XAUUSD ini sendiri. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai technical analisisnya untuk si gold ini, kita bahas dulu mengenai open interest data ya, sama COT levelnya dia gitu ya. Ini untuk COT kita buka dulu sebentar. Ini update tanggal 23 Mei ya. Jadi hari, kalau kita lihat 23 Mei itu hari Selasa ya, untuk update COT nya. Ini kita cari gold ya. Jadi kalau kalian masih bingung cari cara baca COT level sama OI data ya kan, itu kita udah buatin videonya di JTSC ya. Kalian tinggal search aja cara baca COT dan juga OI data di situ, yaitu ada di bagian episode JTSC. Jadi kalian tinggal search di bagian playlistnya si JTSC itu sendiri, itu saya buatkan. Oke, kemudian untuk gold ini sendiri ya, ini kita perhatikan di update tanggal 23 Mei 2023. Ini kita lihat di manage money, ini ada long, ada short ya. Kemudian untuk posisi long itu minus 11.236. Kemudian untuk shortnya itu artinya minus juga 392. Nah tapi kita perhatikan yang paling banyak itu minusnya mana? Yang bagian posisi long, artinya sini banyak investor yang menarik uang mereka gitu dari posisi long itu sendiri. Lalu mereka juga narik juga dari posisi short. Tapi untuk yang posisi short ini mereka nggak tarik banyak, mereka cuma tarik sedikit. Artinya secara sentimen di sini adalah bearish untuk si gold itu sendiri. Berarti kalau kita perhatikan memang untuk minggu depan ya, atau minggu yang akan datang di tanggal 29 sampai 30 yaitu akan ada penurunan lebih lanjut berdasarkan dari COT data ini gitu. Kemudian kita lihat lagi dari open interest data.
Nah, kalau kita perhatikan dari open interest data, agak membingung nih. Kenapa dia kosong, ya kan? Padahal kalau kita lihat harga itu sudah di bawah 1950 gitu. Saat ini posisinya itu ada di 1946. Jadi 1950 ini masih menjadi area resisten dia nih. Ini update tanggal 26 Mei, ya, artinya hari Jumat kemarin. Kemudian kalau untuk support level itu kalau kita lihat dari OI data ini ya, itu ada di 1930 kan. 1930, kemudian 1925 ini menghilang gitu. 1925 menghilang, adanya 1930. Kemudian ada lagi di 1940. Cuma yang paling kuat kalau kita lihat untuk yang put money-nya itu ada 1940. Jadi kita coba cari di atas 1950 itu ada 1965, oke. Kemudian 1980 ya sampai ke harga 2000 gitu. Jadi ada game changer ya kalau kita perhatikan di OI datanya ini sendiri. Justru mereka banyak call-nya itu di atas, tapi untuk buy ini mereka masih belum kekumpul nih warganya gitu. Mereka belum ngumpulin warga untuk buy di bawah. Kemudian artinya kalau biasa sentimen-sentimen gini memang mereka masih wait and see. Wait and see kemana? Kita lihat lagi ke debt selling persetujuan itu. Kira-kira mereka lagi nunggu nih, kira-kira debt selling itu disetujuin atau enggak. Jadi memang ini yang buat pasar itu masih bisa dibilang kalang kabut lah ya. Jadi belum ada persetujuan gitu. Mereka juga masih bingung mau arahnya kemana. Memang kalau kita perhatikan mereka banyak narik duit gitu, karena memang masih menunggu mengenai kabar dari si Amerika gitu. Jadi mereka narik duit itu normal sih kalau menurut saya ya. Nah, cuma dari efeknya itu dari mereka tarik duit ini akan membuat penurunan ya, atau memberikan sentimen sih lebih tepatnya, bukan penurunan ya, tapi sentimen yang negatif untuk si gold ini gitu. Nah, ini juga mereka kalau kita perhatikan dari OI data mereka banyak juga yang cabut ya. Artinya mereka itu belum pasang posisi karena mereka juga kalau kita lihat masih menanti kabar dari si Amerika juga gitu. Cuma kalau kita lihat dari data-data yang ada, yang untuk saat ini supportnya itu paling kuat di 1940 ya, kemudian di 1930, dan untuk resistennya itu di 1965, kemudian 1980, dan ada di angka 2000 gitu. Itu untuk area support sama resisten berdasarkan dengan OI data saat ini. Kemudian kita bahas lagi nih untuk si gold ini sendiri. Oke, kita coba ke daily-nya dulu. Nah, untuk daily ini ya kalau kita lihat, nah ini udah saya tandai nih untuk beberapa levelnya ya. Yang pertama di 1950 ya, oke. Kemudian 1920, dan ada lagi itu di 1896. Ini untuk support daily-nya ya. Jadi kalian jangan kaget kok bisa sampai 1860 gitu. Ini support daily ya. Support daily artinya ini major support di daily time frame media. Jadi belum tentu kesentuh kok ini gitu. Paling kesentuh itu paling dekat adalah 1920 ya kalau kita lihat di sini gitu. Nah, 1920 untuk daily-nya juga ini support yang cukup kuat kalau kita lihat di sini ya kan. Nah, jadi ada potensi dia untuk ke 1920. Nah, kalau kita lihat juga dari OI data sendiri di 1920 itu belum ada di sini ya. Jadi paling dekat itu ada 1940 dan 1930. Nah, 1930 di mana di sini? Nah, ini 1930. Oke, kemudian kita lihat lagi ya untuk 1950 tadi kan 1950 ke atas. Ini paling dekat kan 1940. Ya, di sini 1940. Kemudian kalau kita lihat 1950 ke atas nih. Ya, 1950 ke atas itu tadi ada 1965. Sini yang OI datanya. Kemudian di harga kalau kita perhatikan ya di 1965, 1980 di sini ya 1980, kemudian ada lagi di angka 2000 ya, jadi di sini. Nah, ini kalau kita perhatikan memang better sih kalau saya perhatikan ngambilnya 1978 sampai 1980 ya untuk areanya
gitu. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa ngambil di 1980 1982 untuk area sell zone dia, karena memang kalau kita perhatikan 1980 sampai 1982 itu jarang ditembus, bahkan ini bisa masih jadi area resistennya cukup kuat untuk si gold ini sendiri gitu. Nah ini resistennya dia kalau untuk 4 jam, tapi kalau ini untuk daily itu 1982 1978. Ini juga pernah kita bahas sih sebenarnya di video sebelumnya, dan juga pernah saya post juga di Telegram mengenai zona 1978 1982 gitu. Jadi support daily-nya dia. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini kan range harga sideways ini dia. Nah ini 1950 1952 pun udah jadi area support dia nih. Kalau kita lihat di sini, yang tadi support level dia sekarang ini berubah jadi level resisten. Nah ini yang membuat kenapa ada yang saya bilang adalah penurunan lebih lanjut, karena dia sudah break dari area supportnya dia. Dia sempat bertahan di area support ini tuh sekitar dari tanggal 18 Mei sampai tanggal 24 Mei. Berarti kurang lebih kalau kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5 hari ya, total 1 mingguan lah dia bertahan di atas ini gitu. Kemudian di hari Kamisnya itu ditembus sama dia ya. Di hari Jumatnya juga dia coba untuk naik lagi, ternyata masih gagal gitu. Oke, itu untuk daily-nya dia. Jadi kalau dari daily memang struktur harga dia sudah berubah, jadi struktur harga turun ya, karena dia berada di bawah 1982 ya di sini. Oke, jadi dia harus minimal naik ke 1982 kembali untuk bisa memperoleh posisi uptrendnya lagi gitu. Jadi selama dia masih di bawah 1982, kalau posisi daily kalau saya perhatikan ya itu masih downtrend. Nah ini kalau menurut pandangan kalian gimana nih gitu? Apakah saya salah? Kalau misalkan saya salah boleh dong ya tolong dikoreksi gitu. Karena kan pandangan kita setiap trader biasa berbeda-beda gitu. Nah ini saya juga butuh masukan gitu. Kalau misalkan menurut kalian nggak Bang Jo, saya punya pandangan lain, boleh banget kalian tinggal komen aja ya kan, dan kalian boleh perbaikin kalau misalkan saya ada salah gitu. Nah ini kalau kita perhatikan juga ada potensi di sini ya. Kalau kita lihat ini ada double top ya, ini berarti ada bentuk M gitu ya. Nah ini kalau kita lihat dari daily-nya dia sendiri gitu. Nah ini potensi dia turun sebenarnya. Kalau kita mau ukur dari pola ini ya, kita mau ukur nih pakai cara yang breakout-nya dia itu kurang lebih ke angka 1910 gitu. 1910 berarti di sini. Kalau berdasarkan dengan polanya untuk target penurunan dia gitu. Biasanya kalau pola price action itu kita ukur dari swing high ke swing low dia pada saat dia breakout gitu kan. Nah ini ukur manual gitu. Ukur manual ya dari di 2046 sampai 1978 gitu. Ini kan breakout zone dia nih. Nah ini kita dapat kurang lebih di harga 1910 gitu. Jadi memang yang tadi saya bilang ya, potensi 1920 sampai 1900-an untuk worst case turunnya dia. Nah ini kalau ini ya untuk si gold ini sendiri untuk daily-nya dia. Ini ada pola pembalikan arah sih kalau kita lihat di sini, ada double top ya di daily. Kemudian kita balik lagi ke 4 jam. Oke, untuk yang 4 jam ini kemarin kita ada beberapa zona ya. Jadi 1950, 1952 ya. Terus kita juga ada bahas mengenai 1954, 1957 gitu. Jadi kalau kalian ada dapat sell di 1954, 1957 ya saya ucapkan selamat ya kepada kalian di sini gitu. Oke, kemudian kita hapus dulu ya untuk 1952 di sini. Ya kita lihat di sini. Berarti kalau berdasarkan di 4 jam di sini ya, ini dia udah membentuk struktur harga turun nih. Nah ini kan sideways-nya dia kalau kita lihat yang tadi ya kita bahas di daily. Nah ini sideways zone-nya dia. Oke, ini sideways zone-nya dia. Kemudian kalau untuk buy zone-nya itu ada di nih short buy ya. Kalau short buy sih 1936, 1934. Tapi kalau kita lihat ini kan area support dia nih ya. Ini hanya bisa jadi short. Kenapa? Ada tapinya juga gitu. Karena ini posisi itu sedang downtrend gitu. Jadi untuk buy itu hanya bisa ambil shortnya aja. Kalau untuk sell ya kita bisa ambil
Begitu dia coba untuk naik ke 1954, 1957 kembali, itu di zona ini ya. Ini belum konfirmasi, jadi nanti butuh konfirmasi juga untuk pada saat kalian mau entry posisi gitu. Ya, jadi jangan saya bilang sell, kalian langsung sell di sini gitu. Nggak, tetap butuh konfirmasi gitu. Jadi masih ada potensi dia untuk turun. Ini kan dia break nih, dia retest, naik lagi, retest, turun lagi. Jadi dia bentuk pola M lagi gitu. Untuk turun, ya break dari, nah nanti dia masuk sini lagi nih, untuk retest lagi, baru dia turun lagi gitu. Jadi kalau kalian ada entry nantinya di 1934 atau 1936 itu cukup ambil dikit aja, take profit dikit aja, yaitu kurang lebih ya 1938, 1940, oke lah kalian boleh ambil lah gitu ya untuk profitnya gitu. Cuma ini kan belum konfirmasi untuk areanya, cuma skenario nya begini gitu. Nah kemudian untuk next buy zone nya itu ada di 19 ya, ini ya 1929 ya, atau 1930 sampai 1927 gitu. Ini next buy zone. Ini berdasarkan dengan area engulfing ya, cuma kita ambil engulfing itu yang paling bawah gitu. Engulfing 4 jam sih, ini kan engulfing 4 jam nih. Nih, yang ini ya. Cuma kita ambilnya posisi paling bawah gitu. Di 1930, 1927 gitu. 1930 itu kan tadi kita lihat adalah support dari OI datanya dia. Nah ini adalah beberapa area buy zone. Kemudian terakhir itu kalau untuk buy zone saya yang paling terakhir di 1920, 1922. Nah nanti dari ketiga zona ini yang akan saya seleksi nih, kira-kira nanti bagusnya untuk entry di mana. Jadi nggak setiap zona ya ketemu entry enggak, tetap kita butuh koreksi, ya butuh konfirmasi juga ya. Kemudian kita butuh untuk menanti harga sampai ke sini terlebih dahulu gitu. Oke, jadi yang penting kita udah punya 3 opsi. Zona 1, zona 2, zona 3. Kita mau tunggu nih. Kita tinggal perhatikan harganya itu nanti cocoknya di mana, dia akan naiknya di mana gitu. Nah, itu baru kita entry. Jadi dari kita ketiga zona ini belum tentu dipakai tiga-tiganya. Bisa cuma dipakai 1 atau cuma dipakai 2 ya kan. Ya, jadi itu masih butuh konfirmasi lagi. Kemudian kalau untuk zona sell itu masih sama di 1954 atau 97, itu masih butuh konfirmasi. Kemudian yang kedua itu zona sell-nya itu ya ada di sini. Ya next zona 2 1964 ya 1967. Ini ada di time frame 1 jam kalau kita lihat. Ya, ini kalau kita perhatiin nih sini. Ya belum bisa break dari zona ini. Nah, baru nanti zona sell yang ketiga itu ada di 1980 sampai 1982. Ya di sini resisten dari daily-nya dia gitu. Oke, jadi itu sih kalau untuk gold itu sendiri ya. Jadi itu ada beberapa zona. Untuk saat ini harganya masih di tengah-tengah ya teman-teman. Jadi kalian belum bisa sih kalau untuk ambil posisi gitu. Jadi better tunggu di zona-zona yang tadi kita bahas saja. Ya, jadi gitu dari saya mengenai si XAUUSD. Memang videonya agak panjang, tapi saya harap video ini dapat membantu kalian dalam memberikan informasi mengenai XAUUSD dan juga si DXY ini gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau kalian ada masukan lagi atau misalkan ada tambahan, itu boleh kalian masukkan ya di kolom komentar, boleh kalian tambahkan. Kalau misalkan saya ada salah, saya mohon maaf ya, silakan kalian tambahkan juga dan note ke saya mengenai kesalahan saya di mana, nanti biar saya perbaiki langsung di next videonya gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan di dislike aja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel YouTube Pino Trading ID, dan juga share ke teman-teman ataupun keluarga dan saudara kalian yang membutuhkan analisa dan informasi seperti ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.